Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafidah Muamalah dengan NIM 2419003 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 3 yang berjudul Faktor Persekutuan Terbesar atau yang biasa kita kenal dengan FPB. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. FPB juga dikenal dengan Greatest Common Share atau GCD. Kemudian faktor persekutuan. Bilangan bulat A merupakan faktor persekutuan atau common divisor dari B dan C. Jika A membagi B dan A membagi C. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 36 dan 45. Faktor pembagi dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor pembagi 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45, sehingga faktor persekutuan didapat adalah 1, 3, dan 9. Selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar diberikan bilangan bulat A dan B dengan salah satunya tidak sama dengan 0. FPB dari A dan B dilambangkan dengan FPB buka kurung A, B tutup kurung adalah bilangan bulat positif D sedemikian sehingga berlaku 1. D membagi A dan D membagi B. 2. Jika C membagi A dan C membagi B, maka C kecil sama dengan D. Contohnya dapat kita lihat yaitu faktor dari 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45. Faktor pembagi dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Sehingga faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. FPB dari 45 dan 36 adalah 9. FPB dengan menggunakan definisi jika A dan B bilangan bulat yang sekurangnya satu diantaranya tidak sama dengan 0, faktor persekutuan terbesar dari A dan B diberi simbol dalam kurung AB adalah suatu bilangan bulat positif, misalnya D yang memenuhi 1D bilangan bulat positif, 2D membagi A dan D membagi B. Yang ketiga, jika E membagi A dan E membagi B, maka E kecil sama dengan D. Contoh soalnya yaitu tentukan GCD dari 45 dan 28. Nah, hasilnya adalah 14 karena menurut teorema yang di atas 14 merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, 14 membagi 42 dan 14 membagi 28. Yang ketiga, 7 membagi 42 dan 7 membagi 28, maka 7 membagi 14. Selanjutnya yaitu teorema 1. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0 sedemikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R, R besar sama dengan 0, R kecil sama dengan N. Maka FPB MN sama dengan FPB NR. Contoh, M sama dengan 60, N sama dengan 18. 60 sama dengan 18 dikali 3 ditambah 12, maka FPB dari 60 18 sama dengan 6, FPB 18 12 sama dengan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Oktadisa dengan NIM 2419013 akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami, yaitunya mengenai algoritma pembagian atau dikenal juga dengan algoritma Euclidean atau algoritma Euclid. Nah, algoritma Euclid ini merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar, khususnya untuk bilangan-bilangan yang sangat besar, sehingga kita tidak perlu lagi mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan tersebut, seperti penjabaran sebelumnya. Nah, algoritma Euclid ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, A, B elemen dari bilangan bulat, A lebih besar dari B, maka ada bilangan Q dan R elemen dari bilangan bulat sehingga A sama dengan B dikali Q ditambah R dengan 0 kecil sama dengan R kecil dari B, di mana Q merupakan hasil dari pembagian dan R merupakan sisa pembagian dan A merupakan yang dibagi, sedangkan B merupakan pembagi atau biasa disebut divisor. Selanjutnya, jika diperoleh R sama dengan 0, maka B membagi A dan FPB dari A, B adalah B. Jika R yang didapat tidak sama dengan 0, bagilah B dengan R1 untuk memperoleh bilangan bulat Q2 dan R2 yang memenuhi B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah R2.
Proses pembagian tersebut dilakukan terus sampai diperoleh sisa 0. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan GCD dari 2378 dan 1769. Berdasarkan syarat pada teorema algoritma tersebut, A lebih besar dari B, sehingga kita dapatkan A sama dengan 2378 dan B 1769, sehingga 2378 sama dengan 1769 dikali 1 ditambah 609 sebagai sisanya. Selanjutnya 1769 sama dengan 609 dikali 2 dan bersisa 551. Pembagian ini dilakukan terus sampai diperoleh sisa 0. Maka diperolehlah nanti GCD-nya sisa terakhir sebelum 0, yaitu GCD dari 2378 dan 1769 adalah 29. Selanjutnya, teori kedua. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga FPB dari A, B sama dengan MA ditambah NB. Contoh soal. Tentukan GCD dari 90 dan 78 dan bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga A, B sama dengan AM ditambah BN. Langkah pertama kita adalah mencari GCD berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu diperoleh GCD 90 dan 78 adalah 6. Selanjutnya, mencari nilai M dan N, yaitunya dengan merubah persamaan pertama dan kedua menjadi sebagai berikut. Kemudian dimasukkan ke teorema, maka didapatlah 6 sama dengan 90 dikali min 6 ditambah 78 dikali 7. Maka didapat M sama dengan min 6 dan N sama dengan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banja Aisyah Smita dengan NIM 2419023 akan membahas mengenai algoritma Euclidean teorema 3 dan teorema 4. Teorema 3, contoh soal. Tentukan GCD dari AB pada soal berikut menggunakan teorema 3. A sama dengan 42, B sama dengan 28. Penyelesaiannya. Nah, untuk mendapatkan nilai GCD, maka kita cari terlebih dahulu FPB-nya. Nah, setelah kita mencari FPB-nya, kita dapatkan nilai GCD-nya sama dengan 7. Pada teorema 3 didefinisikan jika D pembagi A, D pembagi B, D itu lebih besar dari 0, maka A per D, B per D itu bisa diganti nanti menjadi 1 per D dikali AB. Maka A per D, B per D sama dengan 1 per D dikali AB. Nah, kemudian kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus ini. A kita ganti dengan 42, B kita ganti dengan 28, D kita ganti dengan 7, sehingga 42 per 7, 28 per 7 sama dengan 1 per 7 dikali 42, 48. Sehingga kita dapatkan nilai akhirnya GCD 64 sama dengan 2. Kemudian pada teorema 4, contoh soal tentukan GCD dari AB pada soal berikut menggunakan teorema 4. A sama dengan 42, B sama dengan 28. Penyelesaiannya, sebagaimana yang dijelaskan pada teorema 3, untuk mendapatkan nilai GCD-nya, maka kita cari terlebih dahulu FPB-nya. Nah, di sini kita dapatkan nilai GCD-nya 7. Pada teorema 4 didefinisikan jika AM sama dengan BM sama dengan 1, maka ABM itu nilainya adalah 1. Nah, dari teorema 2 GCD 64 sama dengan 2, maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus ini. A kita ganti dengan 6, B kita ganti dengan 4, sehingga 6M sama dengan 4M sama dengan 1. Kemudian A dikali B, berarti 6 dikali 4M sama dengan 1. 6 dikali 4, hasilnya 24, M sama dengan 1. Kemudian M kita ganti dengan 1, sehingga nilai akhirnya adalah 24, 1 sama dengan 1. Sekian penjelasan saya mengenai algoritma Euclidean pada teorema 3 dan teorema 4. Semoga bermanfaat. Maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.